Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi qad waffaqa lil ilmi khaira khalqihi walittuqa. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Berjumpa lagi dengan Pondok Pesantren Darul Quran bersama pengasuh pesantren Darul Quran. Pertemuan kali ini kajian kita tentang bagaimana caranya membaca kitab kuning dengan baik, rahasia-rahasia mempelajari kitab kuning. Kajian kita pada pertemuan ini adalah kitab Jurumiyah. Kitab Jurumiyah ini kitab yang terkenal di seluruh dunia, baik itu di negara Arab atau negara Ajam. Setiap tullabul ilmi atau pelajar-pelajar ilmu, para santri, calon mubaligh, calon guru, calon mahasiswa, mahasiswi Islam, itu wajib mempelajari kitab Nahwu, yang dalam hal ini adalah kitab Jurumiyah. Karena di dalam satu nadham yang terdapat dalam kitab Amriti itu kitab nadham ya seperti syarah bagi Jurumiyah. Itu dijelaskan wa nahwu awwalan ayyu'lama idzil kalamu dunahu la yufham. Bahwa ilmu nahwu itu adalah ilmu yang wajib pertama kali dipelajari bagi para santri dan pelajar ilmu dan para mahasiswa-mahasiswi yang berniat untuk menjadi mubaligh, menjadi ustadz, harus mempelajari kitab nahwu. Karena apa? Idil kalamu dunahu la yufhama. Karena mempelajari Al-Quran, ingin tahu isinya Al-Quran, ingin tahu isinya Al-Hadis atau kitab-kitab yang lain yang disebut kitab kuning atau kutubus turas, harus mempelajari kitab nahwu dan shorof. Oleh karena itu penting sekali kajian kita pada kali ini tentang apa saja yang harus kita pelajari untuk mempercepat supaya bisa membaca kitab kuning. Baiklah, sebelum saya membahas kajian kitab Jurumiyah, saya akan terlebih dahulu membahas tentang apa tujuan ilmu nahwu. Apa arti ilmu nahwu? Ilmu nahwu adalah ilmun yu'rafu bihi awakhirul kalimi i'raban wa mabniyan. Ulangi lagi. Ilmu nahwi ilmun yu'rafu bihi awakhirul kalimi i'raban wa mabniyan. Ilmu nahwu ialah ilmu yang untuk mempelajari, untuk mengetahui kalimat Arab, akhir kalimat Arab dalam i'rab atau mabni. Sekali lagi, saya ulangi lagi bahwa ilmu nahwu itu adalah ilmu yang untuk mempelajari supaya mengetahui akhir kalimat, apakah itu mu'rab atau mabni. Ya, istilah dalam ilmu nahwu itu, mu'rab itu berarti berubah, mabni itu berarti cuma satu harkat aja. Di dalam bahasa Arab, i'rab itu bisa disebut juga ilmu nahwu, dan itu ada 4 ya, i'rab, rafa, nasab, jar dan jazm. Kalau di dalam ilmu tajwid itu disebutnya harkat dhamma, fathah, kasrah dan sukun. Jadi untuk mempelajari ilmu nahwu itu sebenarnya kalau kita sudah paham ilmu tajwid atau juga sudah ngerti huruf hijaiyah, itu akan mudah sekali mempelajari ilmu nahwu. Ya, oleh karena itu mempelajari ilmu nahwu adalah sesuatu yang mudah, tidak harus berpikir bagaimana ilmu nahwu itu susah dan lain sebagainya. Ternyata ilmu nahwu itu adalah ilmu yang bisa dipelajari dan mudah bagi orang-orang yang
mencintai tentang ilmu agama. Contoh, seperti Ja'a Jaidun, Ra'aitu Jaidan, Marartu bi Jaidin. Lafaz pertama Jaidun itu dibaca rofa. Kalau dalam tajwidnya dibaca doma. Ra'aitu Jaidan, Jaidan dibaca nasab, atau dalam istilah ilmu tajwid disebut fathah. Kemudian Marartu bi Jaidin, Jaidin yang ketiga ini dibaca kasroh atau disebut i'rab hafad, ya, i'rab jar. Nah, itulah ilmu nahwu itu mempelajari daripada akhir daripada kalimat itu sendiri. Seperti alhamdu itu bisa dibaca innal hamda, bisa bilhamdi. Jadi berubah itu namanya i'rab mu'rab. Kemudian ada juga kalimat Arab itu yang mabni. Artinya mabni itu kalimat yang akhirnya tidak bisa berubah, hanya satu. Contohnya seperti apa? Seperti kam, aina, man. Nah, itu mabni, ya. Kam, aina, man, tidak bisa berubah. Nah, itulah arti ilmu nahwu untuk mempelajari supaya kita mengetahui rahasia-rahasia yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian apa saja tujuannya? Tujuannya ilmu nahwu itu adalah supaya kita tidak salah dalam memahami Al-Quran dan Al-Hadis dan kitab-kitab yang lain. Karena barang siapa yang menafsiri hadis atau menafsiri Al-Quran tanpa ilmu nahwu, maka itu akan tersesat. Kemudian faedahnya apa? Visi misinya apa? Untuk menjaga kemurnian bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu macam-macam. Ada bahasa Arab Arabul Uroba, bahasa Arab Al-Hadisiyah. Kemudian ada bahasa Arab asli Al-Quran. Oleh karena itu penting bagi para pelajar santri atau juga para mahasiswa-mahasiswi yang jurusannya tarbiyah Islam untuk mengetahui isi daripada kitab Jurumiyah. Baik, yang pertama saya akan membahas tentang babul kalam. Babul kalam. Al-kalamu huwa al-lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Al-kalamu utawi kangaran kalam. Huwa ya kalam iku al-lafdul lafad al-murakkabu kang tersusun, al-mufidu kang aweh faidah, bil wad'i dengan disengaja atau bahasa Arab. Kalam menurut Jurumiyah atau menurut ahli nahwi yaitu perkataan yang tersusun dari dua kalimat, mengandung makna sempurna dan disengaja atau bahasa Arab. Sekali lagi saya ulangi, kalam menurut ilmu nahwi perkataan yang tersusun dari dua kalimat atau banyak, memberi makna sempurna dengan disengaja atau bahasa Arab. Nah, itu disebut kalam. Jadi kalam itu memerlukan 4 syarat. Yang pertama lafaz. Lafaz itu adalah ucapan yang keluar dari mulut manusia. Suara. Ya, as-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Lafaz itu adalah suara yang keluar yang mengandung huruf hijaiyah yang keluar dari makhrajnya. Nah, itu yang disebut lafaz. Satu syarat kalam adalah lafaz. Kemudian yang kedua murakkab. Murakkab itu apa? Murakkab itu tersusun dari dua kalimat. Dalam bahasa Indonesia antara kata kalimat itu berbeda, ya. Kalau dalam bahasa Arab kalimat itu ya suku kata. Suku kata yang sudah terbentuk itu namanya kalimat. Maka kalau kita memahami huruf hijaiyah, ya,
Huruf hijaiyah itu kan ada 28. Ketika huruf hijaiyah itu disusun, maka terjadilah kalimat. Ketika kalimat itu disusun, terjadilah kalam, terjadilah kalim, terjadilah kaul. Sehingga sangat mudah sekali sebenarnya mempelajari nahwu itu kalau kita sudah bisa membaca aja dulu, ya. Kita sudah bisa membaca Quran, kemudian kita mempelajari ilmu nahwu. Kembali lagi bahwa syarat kalam yang pertama adalah lafaz. Kemudian yang kedua murokkab, yang ketiga mufid. Apa itu mufid? Mufid itu memberi arti sempurna, mempunyai makna yang sempurna. Contoh seperti masjid itu besar, mal masjidu kabirun, jaidun qaimun, jaid itu berdiri. Ya, itu memberikan makna yang sempurna. Tapi kalau diucapkan satu kalimat tidak digabungkan, maka itu namanya bukan kalam. Ya namanya kalimat. Seperti jaidun qaimun dipisah, jaidun dan qaimun itu tidak disebut kalam. Kemudian yang keempat bil wad'i, bahwa kalam juga syaratnya harus wado. Wado itu adalah bisa dengan bahasa Arab, bisa dengan disengaja. Ulangi lagi bahwa kalam itu memerlukan 4 syarat. 1 lafaz, 2 murokkab, 3 mufid, 4 wado. Kalam menurut bahasa, ya kalau tadi yang saya jelaskan itu menurut istilah ahlu nahwi, kalau menurut bahasa itu ma'afada faidatan mutlaqan. Jadi kalau menurut bahasa itu kalam itu ma'afada faidatan mutlaqan, sesuatu yang memberikan kepahaman bebas, ya. Mutlaqan itu bebas, apakah diucapkan atau tidak diucapkan itu disebut kalam. Contoh, kalau kita jalan-jalan Pantura ada lampu merah. Lampu merah itu lob-lobnya itu hijau, berarti itu boleh, ya. Kalau kuning itu hati-hati, kalau merah itu harus berhenti. Itu disebut kalam juga, karena itu memberikan makna. Jadi sesuatu yang memberikan makna, ya, mutlak itu disebut kalam, tapi menurut bahasa. Kalau menurut kalam Arab, ilmu nahwu, kalam itu harus diucapkan. Kalam itu harus tersusun dari 2 kalimat. Kalam itu harus memberi arti sempurna. Kalam itu juga harus disengaja atau dengan bahasa Arab. Mudah-mudahan pengajian yang pertama ini sebagai mukadimah bisa memberikan spirit kita semua untuk selalu mencintai belajar ilmu nahwu sharaf. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.